perdana kita ini ya. Betul-betul perdana ini ya. Mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Baik. So, iya. Masa kelihatan belum mandi sih? Wah, sebentar. Saya mau lihat. Saya sendiri nggak bisa lihat muka saya seperti apa sih. Tapi saya pengen tanya dulu. Suara jelas nggak ini? Ada ngelek nggak? Suaranya ada ngelek nggak? Double-double suaranya. Oh, mungkin apakah terlalu kencang atau kurang? Lalu layarnya tampak atau tidak? Tolong di feedback. Halo? Jelas ya? Oh, jangan bilang sementara, sangat jelas ini. Bahaya ini. Pandio ini. Baik, jadi teman-teman, iya saya juga merasa suara saya agak beda ini. Dengan mungkin ada, karena di sini kan mesti pakai beberapa ya, pakai beberapa aplikasi. So, jadi malam hari ini kita mengawali, moga-moga nanti bisa konsisten sampai seterusnya setiap hari Minggu, atau ya setidaknya seminggu sekali, tidak tahu nanti hari apa, kita akan melakukan analisa market untuk minggu depan ya. Nanti kita bisa pakai aneka macam metode yang kita pelajari, mau price action, Elliott wave, Ichimoku, silahkan. Tapi untuk malam hari ini terus terang saya jujur saya belum menyiapkan apa-apa ya. Jadi yang mungkin nanti hari ini kita pakai Ichimoku dulu. So, kira-kira kita awali dengan apa? Saya mau awali dulu ya. Nanti Anda boleh usul pair apa ya. Biasanya sih seperti kalau Ichimoku itu nggak akan lama. Karena seperti ini jelas sudah ya. Seperti ini jelas. Tapi saya sebetulnya pengen karena apa? Ini kalau kita lihat ya, EU, kita ngomongin EU sekarang. Jadi sebetulnya EU ini sudah masuk ke fase ini apa namanya? Jadi fase untuk ini apa namanya? Sudah Sanyaku Gyakutennya sudah terjadi, ya kan? Waktu itu di sini, cuman kalau kita perhatikan, jadi pertama kali Sanyaku Gyokutennya terjadi di sini, ya. Di sini ada dead cross. Kalau kita lihat dari dead cross ini, kita mundur 26, jadi waktu itu dia masih mana ini? Ya, candle kurang lebih di sini ya, di sini. Nah, kalau kita lihat dia baru breakout kan setelahnya. Cuman Anda perhatikan di sini kurang bagusnya apa? Cikospan ya, Cikospan mengalami breakout price, itu posisi price sudah di bawah Kumo ya. Ini kurang ideal. Jadi untuk EU terus terang Anda lihat di sini muncul ini ya, muncul Anda moga-moga bisa lihat coretan saya. Nah, di sini cukup flat. Ini juga menunjukkan Senko Spambi juga flat agak kuat ya. Di sini juga Senko Span A-nya juga cenderung flat mau naik. Saya merasa untuk EU sebetulnya kurang
kurang tajam lah, bisa dibilang begitu, kurang menarik untuk ditradingkan karena posisinya flat, ya, posisinya flat di D1. Jadi kalau teman-teman menganalisa, karena kita menggunakan D1 sebagai trend direction-nya, jadi yang harus dilihat pertama-tama adalah D1-nya dulu, ya. Ini jelas ya. Coretannya nggak kelihatan. Wow. Coretannya nggak kelihatan ya. Saya coba, kalau di sini sebentar. Kalau saya pakai ini coretannya kelihatan nggak, Mas? Kalau ini kelihatan nggak? Jadi ini flat cukup besar. Nah, di sini sebetulnya juga terjadi flat ya. Terjadi flat. Nah, jadi flat mulai dari sini ya. Ini kelihatan nggak coretan saya? Bentar. Pointer gak ketok, coretannya nggak kelihatan. Tadi kelihatan nggak, teman-teman, coretan tadi? Saya buat garis warna merah di titik ini. Kelihatan? Oh, enggak kelihatan. Wow. Oke. Agak susah ya. Kalau enggak kelihatan agak susah karena saya mesti pakai apa ya? Udah deh. Jadi mungkin pakai ini aja. Pakai punyanya MetaTrader ya. Di sini flat cukup tajam ya. Di sini juga apa namanya? Kurang bagus meskipun tebal, dan terutama pada Euro USD. Jadi dia posisi sudah Sanyaku Gyakutennya sudah lama terjadi, ya, sudah lama terjadi. Ini kemungkinan memang masih dalam posisi kecenderungan tren turun, ya, kecenderungan tren turun. Karena Anda lihat di sini harga berada di bawah, baik di bawah Kijun Sen maupun Tenkan Sen, di bawah Senko Span A maupun Senko Span B. Ya. Ini. Nah, memang ada crossing ya. Ada crossing di sini, ada golden cross di sini, namun harga kemudian mental di Kijun Sen. Nah, kemungkinan untuk EU minggu depan ini akan cenderung lebih banyak flat dulu dan cenderung turun, antara flat dan cenderung turun ya. So, di H4 kalau kita lihat di H4 sendiri dia sudah mulai terjadi tadi ya, apa namanya? Sanyaku Gyakuten. Sanyaku Gyakutennya sudah terjadi di H4. Nah, kalau dilihat H4 di sini juga sudah ada Kumu twist, tapi pada dasarnya masih agak kurang tajam ya di sini, kurang tajam, tapi cenderung turun. Oke, di H1 sendiri, nah di H1 dia posisi sudah naik, ya, posisi sudah naik. Jadi kita kan pakai D1, ya, di sini flat. Anda kemudian turun H4. Boleh tidak kita menggunakan H4 ini sebagai penggantinya D1? Boleh-boleh saja, ya. Boleh-boleh saja. Berarti di H4 ini kita gunakan Sanyaku yang terjadi di sini sebagai trend direction, ya. Kalau kita lihat Sanyaku di sini terjadi cukup bagus, ya. Terjadi cukup bagus. Kalau kita lihat 26 dia kan masih di sini. Setelah itu dia breakout harga, ya. Dia breakout harga di sini. Oke, di 24 ini breakout price, ya. Kemudian naik kembali. Nah, jadi kita bisa gunakan ini. Anda lihat teman-teman kecenderungannya baik di daily maupun H4. Anda lihat setelah harga biasanya confirm Sanyaku,
itu nggak langsung turun. Coba Anda perhatikan ya, baik di D1 maupun H4, kalau terjadi sanyaku lalu confirm, 3 langkahnya confirm, 1, 2, 3 confirm, biasanya kemudian dia pullback. Ini sesuai dengan hukum pullback ya. Jadi setelah dia menembus sesuatu, biasanya dia akan pullback. Dia biasanya akan mencoba retest. Oke, nah Anda bisa gunakan misalkan, oke saya mau pakai H4, berarti H4, H1, M30. Boleh juga ya. Cuman Anda lihat di sini H1-nya posisinya belum mendukung. Jadi kalau kita gunakan H1 sebagai tren konfirmasi, dia belum confirm karena dia ya melawan tren H4 tadi. H4 sudah mulai turun kan. Nah, kemudian di H1 turun tetapi sudah ini. Kalau dia kemudian cross ini terjadi, dead cross terjadi, Anda bisa ambil di 30 juga dilihat. Nah, di 30 kita sudah tidak lihat lagi masalah trennya sebetulnya. Dia mau di atas Kumo, mau di bawah Kumo, terserah. Karena apa? Karena di M30 ini kita mencoba mencari posisi sel yang paling bagus. Ya, sel yang paling bagus. Jadi istilahnya ninjanya kita gunakan di M30. Kalau posisi seperti ini sekarang bagaimana? Kalau seperti ini sekarang, ya di sini sudah mulai muncul Kumo twist. Kemungkinan saya tidak tahu Senin bagaimana. Di sini sudah ada dead cross, ya sudah ada dead cross. Nah, akan turun, cuman Kijun-sen flat. Kemungkinan dia akan menuju sedikit ke Kijun-sen baru turun. Ya, kalau turun hambatan pertama di mana? Jadi misalkan, waduh sayang ya, saya tidak bisa oret-oret. Kalau misalkan ini naik duluan, ya naik duluan, Anda sell di sini, ya, kira-kira mau TP di mana? Nah, ini yang penting ya. Ingat semakin pendek time frame yang Anda gunakan, maka semakin juga baik take profit maupun stop loss-nya agak pendek juga ya. Anda lihat di sini ada apa namanya? Ada supply and demand. Ya, kemungkinan dia akan ke sini duluan. Ya, kemungkinan dia akan ke sini duluan kalau kita arrange ini sebagai supply and demand. Ya, dia akan ke sini duluan. Jadi kalau naik, oke. Setelah naik, lihat candlestick-nya seperti apa, ya. Lihat candlestick-nya seperti apa. Anda cari peluang untuk sell. Ya, cari peluang untuk sell. Kalau sell, stop loss-nya di mana? Ya, stop loss yang paling tepat ada di sini. Kalau mau yang agak kuat ya otomatis di atas sini. Tetapi ya konyol karena antara ini dan ini cuma 1:1. Tetapi Anda bisa ambil kemungkinan di atas SSB2 ini bolehlah. Ya. Lihat nanti dia loncatnya seberapa ya. Di sini enggak apa-apa. Oke. Nah, jadi kan kita menunggu dia naik di sini. Oke. Kemudian TP-nya di sekitar ini, Senko Span B yang di sini. Ya. Di sini kebetulan ada juga SND. Oke, itu untuk Euro USD. Ada yang mau ditanyakan? Pointer dan coretan tidak kelihatan. Oh, mungkin karena lagging ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Boleh Anda
chat di grup juga enggak apa-apa. Kalau mau ikut chat harus sign in. Oh, oke. Tes. Oh, berarti masuk tadi penjelasannya ya. Jadi kenapa kita gunakan sampai di M30 untuk yang baru masuk ya. Kalau yang ketinggalan atau nggak bisa sign in, cuman bisa lihat, nggak bisa nonton live chatnya, Anda juga boleh chatnya di grup. Saya memantau grup ini ya, di grup Telegram kita yang Ichimoku 1 ya. Kenapa kok sampai di M30? Ya, karena di D1 kita lihat not so good ya, tidak terlalu bagus ya, ranging di sini flat. Ini juga jadi ciri-ciri flat itu kalau ya dalam waktu yang cukup dekat terjadi crossing, jadi TK cross ya. Jadi ciri-ciri salah satu ini ya, salah satu ciri ranging di dalam Ichimoku selain Tenkan-sen flat untuk jangka pendek, Kijun-sen juga flat untuk jangka menengah, dan SSB-nya ini flat jangka panjang ya. Itu artinya mereka sedang menjadi berfungsi sebagai magnet. Belum ranging sebetulnya ya. Tetapi ranging itu kalau Tenkan-sen dan Kijun-sen terjadi crossing dalam waktu yang cukup dekat seperti ini ya. Saling interaksi dekat tetapi saling berinteraksi begini. Beda dengan kalau dekat tetapi membentuk satu slope ya. Paham ya? Seperti ini di sini terjadi golden lalu dead cross ya kan? Lalu golden lagi. Nah, nanti ini dead cross lagi ya. Jadi kalau situasinya seperti ini, kita menggunakan D1, memang overall dia masih tren turun ya, overall dia masih tren turun dari ranging ini, tetapi kita agak kesulitan ya, arah yang jelas agak kesulitan. Maka Anda boleh turun time frame sampai di H4 misalkan, Anda gunakan yang di H4 ini sebagai dasar untuk trend direction. Jadi di D1 kita gunakan H4. Berarti tren konfirmasinya ada di H1. Nah, di H1 kita lihat dari dia melawan trennya, dia sekarang sudah mulai turun, seolah-olah mengkonfirmasi di H4 ya. Di sini mulai muncul dead cross. Nah, kita cari peluang sell berarti. Nah, peluang sell Anda boleh eksekusinya di sini. Sebetulnya ini kurang ideal. Kenapa saya katakan kurang ideal? Karena konfirmasinya yang di di H1-nya dia masih di atas Kumo ya, masih di atas Kumo. Jadi bisa jadi ini kan garis tempat TP kita tadi di M30. Bisa jadi ketika masuk ke sini dia kemudian naik bisa. Artinya dia mulai melawan tren. Jadi kalau ini dia turun ke sini, apakah dia akan naik sampai seberapa? Nah, kita lari lagi coba lihat di D1. Jadi follow trennya kurang lebih mengikuti arusnya seperti itu. Ya. Untuk EU ada yang ditanyakan? Pak, kalau pakai M30 berarti nggak peduli keadaan mau di atas di bawah. Jadi prinsipnya adalah ketika kita menggunakan kan trend direction ya, lalu trend konfirmasi, lalu trend eksekusi.
Nah, tren eksekusi itu biasanya kita sudah tinggal mencari peluang untuk order yang searah dengan trend direction aja. Kita sudah tidak melihat lagi, oh ini di bawah Kumo, di atas Kumo, enggak. Ya. Kesimpulan sell EU tapi di demand ya untuk ngambil ya. Pendek sekali, pendek. Cuman catatannya ya ini enggak ideal, sangat tidak ideal. Kenapa tidak ideal? Karena pada dasarnya dia ini ranging. Pada dasarnya dia ini ranging, ya. Pada dasarnya dia ranging. Bisa dibilang kalau posisi saat ini di D1 ya, di D1 dia kurang tepat ya, kurang enak ini. Ini karena bisa jadi ini wave C diagonal juga bisa ya. C diagonal juga bisa kalau secara Elliott wave-nya. Oke. EU kira-kira ya. Oke. Kenapa tren eksekusi tidak pakai M15? Kan tinggal boleh sih Anda mau pakai M15 juga boleh. Cuman masalahnya, nah gini. Kalau tadi kan kita gunakan H4 sebagai trend direction. Ya. Kalau H1 sebagai tes konfirmasi tren konfirmasinya sangat jelas ya. Anda sebetulnya boleh pakai M30, pakai M15 juga boleh. Ya. Cuman hati-hati. Jangan-jangan nanti M15-nya berlawanan dengan M30. Misalkan begitu ya. Kan sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Ya. Kalau saya sih saya lebih suka ya sudah di M30 kecuali di M30 enggak ada. Ya. Di M30 saya nunggu dia akan naik sedikit mungkin untuk sell tapi jaraknya cuma di sini ya. Boleh Pak kalau mau. Cuman ya ini lihat, ini kan betul-betul flat sebetulnya ya. Saya kok lebih firm yang di M30. Cuman ini sell dengan catatan ya, sell dengan catatan. Oke. Biasanya kalau saya model yang seperti ini ya, saya tradingkan hanya di tangan gatel aja. Saya nggak mau di akun-akun yang betul-betul firm. Karena sekali lagi sebaiknya kalau bisa kalau Anda trading itu cari yang peluangnya itu bukan menang atau kalah. Yang ini peluangnya menang atau kalah. Ya, menang atau kalah. Agak masih ada ragu-ragunya. Kalau bisa kalau Anda mau trading yang serius ya, peluangnya itu kalau bisa saya win atau lebih win lagi, ya. Tapi ya tetap harus pakai stop loss. Itu kan secara analisa. Ya, secara analisa. Tetapi kalau secara analisa sendiri kita sudah agak ragu misalkan, ya sebaiknya tinggal dulu. Oke. Saya mau ke mana ini? GU ya, GU. Oke, GU sebetulnya juga pada posisi ranging. Ini hampir mirip semua ya. Ini belum ada Ichimoku-nya. Oke. Nah, kalau kita kasih Ichimoku, hati-hati ya kalau lihat jangan terlalu lihat awal langsung begininya dulu. Tetap harus kira-kira hutannya ini bagaimana. Ya, hutannya bagaimana. Nah, secara price action dia belum berhasil menembus high, ini kan sudah membuat higher high, higher low. Higher high ini bukan higher low. Ya kan? Kalau higher low kan harus higher high, higher low ya. Ini belum mencapai higher high baru. Belum mencapai higher high baru. Secara Ichimoku di sini ada Tenkan Cross ya. Tenkan Cross. Kemudian kemungkinan kan di sini dia baru keluar di sini ya. Ininya Anda lihat. Jadi urutannya kemungkinan terlambat.
hati-hati ya, setelah Sanyaku, setelah rule ketiga, ini kan sudah tembus dia, ya kan? Dia sudah tembus. Pada umumnya akan pullback. Pada umumnya, ya, dia akan mengalami pullback. Setelah rule 1, 2, ya mana duanya? 2. Sebentar, kita cocokkan dulu. Ya, jadi waktu itu harga di sini ya, baru turun, dia breakout, berhasil breakout harga, tapi kemudian turun. Nah, kemudian ini breakout. Ini breakout kemungkinannya ini kan. Nah, biasanya setelah breakout, dia akan pullback. Ya, dia akan pullback. Dan ini kesempatan kita, makanya kita ordernya nggak di sini. Kenapa? Karena begitu dia breakout, pullback itu akan sangat di bawahnya. Ya, kita lihat H4-nya. H4 masih agak ranging ya. Cuman di sini belum confirm sebetulnya. Ya, dari turun mau naik, kalau dia ada di atas Kumo ini sangat bagus. Future-nya seperti apa? Future-nya juga masih turun. Jadi H4 belum terlalu confirm. Jadi kemungkinan D1 ini masih bisa turun lagi. Ya, hati-hati kalau turun dia sudah turun kemudian di dalam Kumo, berarti trend direction Anda hilang. Direction Anda tidak jelas lagi. Jadi biasanya Anda melihat kan posisi ini. Ya kan? Oh, di atas. Sanyaku sudah clear, kemudian dia di atas. Oke kan? Udah breakout. Berarti posisi kita cari buy. Dalam perjalanan cari buy kita ke H4. Di H4 dia masih belum confirm. H4 paling tidak dia kalau bisa jangan melawan tren. Kalau bisa dia confirm dengan tren di H1, ya, atau setidaknya dia berada di dalam Kumo, tidak apa-apa. Dia berada dalam posisi sideways, tidak masalah. Oke, kenapa demikian? Ya karena di sini biasanya ada pullback. Nah, kalau pullbacknya kebablasan, ketika dia di sini kemudian masih turun kan, masih turun, nah dia masuk ke dalam Kumo, berarti sudah tidak valid lagi. Karena trend direction Anda yang membatalkan. Karena kemungkinan dia di sini kemudian masuk ke dalam Kumo, berarti di sini bisa terjadi yang namanya dead cross. Nah, dead cross ini yang membatalkan trend collapse tadi ini. Ya, yang membatalkan trend collapse. Jadi harus dilihat. Kecuali di sini kemudian dia naik, atau paling tidak mungkin dia masuk ke dalam Kumo, kita masih oke. Anda masih boleh berharap, nah, tunggunya di sini. Ya, tunggunya di sini. Meskipun posisi H1 sekarang selaras dengan D1. Jadi kita masih menunggu H4 ini konfirmasi. Gitu ya. H4 memberi konfirmasi. Oke. Di sini kita menunggu H4 beri konfirmasi, otomatis di sini dia juga akan naik juga pasti. Jadi tetap tiga-tiganya harus diperhatikan, ya. Tiga-tiganya harus diperhatikan. Itu GU. Jadi GU kesimpulannya apa? GU kesimpulannya besok saya menunggu dia akan koreksi dulu. Koreksi dulu. Kemungkinan dia akan koreksi menuju ke ini, turun ke sini. Di sini terjadi dead cross. Kemungkinan sampai di area inilah ya. SSB ini, menjelang SSB ini. Nah, di sini kita mencari peluang untuk buy. Ya, kita mencari peluang untuk buy. Sambil dilihat ini ya, moga-moga setelah ini masuk, jadi ketika turun kan dia tidak harus posisi naik. Ketika dia konfirmasi kan tidak harus posisi naik.
D1 turun, mungkin dia ada pergerakan ya paling tidak masuk ke dalam kumu. Jadi posisinya yang penting di tren konfirmasi itu dia tidak melawan arah dari yang trend direction-nya. Oke ya. Jadi di H1 masih naik, di H4 agak mepet ya. Oke. Itu untuk GU ya, agak error YouTube will not receiving a not video to maintain smooth streaming session oleh iki. Tes. Jika H4-nya TKS-nya sudah naik, apakah cukup untuk belum? Ya, kalau mantenkan sennya yang naik belum cukup, ya, belum cukup Pak. Di H4 ya. Nah, kalau tenkan sennya karena di sini yang paling menentukan juga di sini. Justru kalau di H1 itu tinggal operatornya aja. Operatornya aja ya. UJ bagaimana? Ada lagi yang mau ditanyakan dulu? Oke. Wah, Pak Suwito belum bisa masuk, belum ada. Kalau ada error-error bilang loh ya. Karena saya baru pertama kali ini di ininya, di Facebooknya. Oke, kita lihat uji ya. Ini masih sekilas saja ya. Kapan-kapan saya jujur masih agak bingung ini. Lari sana, lari sini, lari sana, lari sini karena belum terbiasa. Nah, posisi seperti ini, ya, dia sudah breakout, oke. Nah, coba mari kita urutkan sekarang. Sudah terjadi sanyaku, ya, ini kan sanyaku di sini, satu ini. Nah, ketika dia terjadi sanyaku, posisi apa Cikospan itu mana sih? Oh ini, ya. Anda lihat berbarengan. Ini berbarengan, ya. Jadi turun, masuk, jadi dia breakout kan, ya kan dari. Jadi yang membuat ini crossing, ini 26-nya di sini ya. Ya, nyaris berbarengan 1-2 candle. Ini kan ya di sini ya. Sehingga setelah dia breakout, ini breakout juga tapi dia sudah posisi breakout harga ya. Dia sempat menyentuh ini. Oke. Dia sempat menyentuh moga-moga dia turun ya. Ini sudah terjadi pullback. Saya besarin dikit ya. Ini sudah keluar kan? Sudah keluar. Nah, kemudian dia kembali lagi. Ini mulai flat. Oke. Moga-moga dia bukan kemudian naik lagi. Kalau dia naik lagi ke dalam kumu, berarti trend direction Anda mulai tidak jelas lagi. Ya jangan diambil. Ya, jangan diambil. Paham ya? Ini kan modanya moda sell ini. Sell. Oke. Dua enam di mana? Ya, sell. Ya.
modanya moda sell, ya kan. Cuman hati-hati kalau dia ini besok naik lagi, ya kan. Kalau naik lagi berarti trend direction Anda mulai kehilangan arah. Tapi kalau besok ini turun, bagus sekali. Ini cukup bagus, ya. Jadi konfirmasi dengan H4-nya. Nah, H4 juga satu di bawah Kumo, di sini flat, ya kan. Kalau besok ada loncatan naik pun paling-paling di sini, ya, di area ini kita lihat. Di sini kalau di D1-nya dia ada di mana? Oh, pas, ya. Moga-moga kalau sudah begini Anda cari nanti di sini. Dia naik kemungkinan tadi garisnya malah di bawahnya, ya. Sip. Saya justru kalau tren yang di tren eksekusi itu sedang melawan. Ya, sedang melawan. Artinya apa? Seperti Anda lihat sekarang ini, UJ dia Sanyaku, ya kan? Gyakuten terjadi. Cuman ini ndak enaknya apa sih? Dia posisinya ketika ini terjadi memang di atas, tapi konfirmasinya ini sudah di Kumo semua. Ini dua kemungkinan, justru menunjukkan turun semakin kuat atau justru tidak. Makanya penentuannya besok ini kalau ternyata, tapi kalau besok ini dia naik masuk ke dalam Kumo, berarti batal semua sudah. Batal semua. Ya. Jadi harapan saya sih besok terjadi turun misalkan, ya. Besok kita bisa sampai close ya turun itu. Candle close daily besok turun. Nah, kalaupun kita lihat lah ya, kalau dia naiknya sudah masuk ke dalam Kumo, kita sudah tidak usah ambil curi-curi start dulu. Tapi kalau turun, Anda lihat di H4 juga sudah confirm, ya dia di bawah, di H1 naik sedikit tadi. Nah, di sini ya kira-kira di yang hitam ini dia sudah mulai menunjukkan gejala-gejala apakah Kijun Sen-nya flat kah atau Tenkan Sen-nya mulai ke bawah, ya kan? Anda boleh sell. Anda boleh sell. Ini sederhananya demikian. Ya, tapi hati-hati ya, kalau besok dia lompat naik masuk ke dalam Kumo, ya, masuk ke dalam Kumo, ya, kemungkinan apakah di sini baru akan turun belum tahu. Di sini SND juga, ya. Jadi kalau seperti ini agak nggak terlalu yakin ya jangan diambil. Ya makanya syarat nomor 2 harus Kumo, ya kan? Ya, Sanyaku kalau ada masuk Kumo sekali lagi batal, ya batal. Karena berarti trend direction-nya sudah kurang mendukung, ya trend direction-nya kurang mendukung lagi. Oke. Jadi kenapa sih kok di atas Kumo? Tadi yang Pak Viva tanya nomor 2. Bisa dua kemungkinan yang saya bilang tadi, ya. Kalau dia sudah di bawah, itu berarti dia kan posisi sudah turun, ya kan? Kan kita sebetulnya mencari tren collapse turun, ya kan? Yang bagus itu di atas semua, kemudian menjebol turun akhirnya, ya. Langkah ketiga ini sebagai istilahnya finalnya. Oh oke, Anda turun. Berarti cocok turun. Namun karena semua sudah
Ini di atas Kumo oke, ya. Ini semua terjadi dia breakout harga di bawah Kumo, ya kan? Ini menunjukkan ada dua kemungkinan, ya. Apakah benar tren turun ini kuat atau justru tidak? Ini agak meragukan. Tapi kalau terjadi kuat, lihat menjadi bouncing Kumo, ya. Bouncing Cekospan, bouncing Kijun Sen. Tapi kalau enggak ya dia jadi crossing. Hingga ini masuk ya sudah, jangan diambil dulu, ya. Sebetulnya finalnya itu close candle daily sebetulnya. Artinya kalau mau betul firm, kita tunggu hari Selasa. Kita tunggu hari Selasa untuk uji, ya. Karena daily besok Senin close-nya seperti apa. Kalau daily besok Senin ini close di bawah, ya, jadi candle bearish, kemungkinan akan turun. Tapi kalau dia menjadi candle bullish, kita masih menunggu setup berikutnya, ya. Seperti tadi, kalau trend direction D1 batal, boleh sih. Jadi Anda mau agak, ini kan seolah-olah rondok mekso, ya kan, memaksa saya harus order UJ begitu, ya. Tapi kalau lihat seperti ini, dia hati-hati. Misalkan saya, saya tidak pakai daily, saya mau pakai H4. Dia kebetulan juga di bawah, ya. Masih daily sebetulnya masih mendukung. Sama kejadiannya nanti, ya. Kalau besok ternyata ini lompat, ya, naik ke atas, berarti di H4 juga dia akan kemungkinan masuk Kumo, batal lagi, ya. Sedangkan di H4 sendiri ini sudah bukan fresh tren turun kan. Ini kan tambahan order aja. Kalau yang bagus sebetulnya Anda mencari Sanyaku itu kan trend collapse. Artinya di trend direction yang bagus itu adalah trend direction yang fresh. Trend direction yang dimana Sanyakunya baru saja terjadi. Baik Sanyaku Koten, Sanyaku Gautennya baru saja terjadi. Sedangkan kalau di sini Anda lihat tren turunnya sudah cukup lama. Harusnya ini pun tidak, ya. Berarti cukup lamanya itu ini. Wah, ini bagus ini. Satu terjadi di sini, ya kan? Ininya kan masih di sini. Kemudian dia break 2. Nah, turun di sini. Biasanya orang merasa rugi. Wah, ini sudah cross, ya kan? Ini sudah oke, tinggal nunggu dia breakout Kumo aja loh, kok lama. Padahal kalau ngambil di sini oke ya, jangan serakah begitu. Anda lihat meskipun ini begini, ini yang menghasilkan, ini kalau di H4 ya, ini yang menghasilkan kalau nanti akan turunnya jauh. Oke, jadi saya pakai yang ini saja, kita lihat besok. Yang tepat itu kalau setelah dia ganti candle di hari Selasa. Jadi kalau boleh tergesa. Oke. Pair EA. Oke. Jadi habis ini ke EA, ya. Apakah ada gangguan? EA. Euro Audi, ya. Wih. Dari tren naik kuat, dia mencoba tren turun. Di sini Kumo future-nya sudah turun. Anda lihat SSB-nya flat, ininya nanti ya mulai flat juga.
Coba dilihat Gyakutennya cocok atau enggak. 1. Ini kan ini ya. Cross itu berarti kurang lebih 1 candle setelah cross lah. Nah, baru tarik ke kiri. Oh, kurang lebih dia di sini. Kan 26 candle sebetulnya ini ya. Jadi kalau Anda tarik aja ke sini. Ya, kurang lebih ini. Candle. Nah, oke. Berarti sedangkan yang cross itu ini. Yang cross harga itu ini. Di candle 17. Berarti cocok. 1, 2, ya kan? 1, 2. Nah, ini mana candle yang berhasil breakout? Ini breakout merah ini. Pas di candle yang breakout ini. Sebetulnya tidak terlalu masalah. 2, 3 bareng tidak terlalu masalah. Tapi kalau 1 dan 2 sebaiknya jangan bareng. Ya. Lihat setelah dia breakout biasanya ada pullback. Ya, ada pullback. Nah, dia di sini mulai ketarik dengan ini mau mendatar. Ini proyeksi sell-nya cukup kuat. Ya. Jadi kalau mau ditradingkan, coba nanti kita lihat ya. EA seperti apa. Yang lain tadi masih agak ragu-ragu kan. Ini sebetulnya agak telat. Ini kemarin rasanya ada yang kirim ini ya. Sama Pak Sumantri atau siapa. Ini sudah mulai order di sini sebetulnya. Kan ini kan di sini pullback ya. Turun nah ke H4 H4 di H4 sudah searah, dia di bawah Kumu, ini juga Kumu twistnya juga turun. So, ini sudah ada terjadi golden cross. Cuma mungkin hati-hati dia berada di ini. Bisa dibilang ini base. Ya, bisa dibilang ini base, ini mulai datar. Sebentar lagi mendatar. Gambaran saya dia satu ada Kijun-sen mendatar, kita nunggu dia naik dulu. Oh, belum ada ya. Tapi ada oh ya benar. Sip. Ya kan? Nah, jadi kapan saya boleh ambil? Jangan langsung besok ambil gitu ya. Kalau mau bagus, sebetulnya nunggu out ini. Tapi saya tahu Anda ini kan super ninja semua ya. Super ninja semua. Kalau disuruh nunggu kelamaan nggak sabar. Mungkin ini akan naik. Lalu lihat ketika ini menjadi flat. Ketika ini menjadi flat, Anda boleh dia masuk ke area Kijun. Dia masuk ke area Kijun. Sebaiknya memang tunggu candlestick ya. Pola yang muncul seperti apa. Tapi kadang-kadang kalau semua mendukung ya, ini kan semua mendukung. Saya akan ketika dia masuk ke Kijun aja, saya akan sell. Saya akan sell. Sebetulnya di sini kemarin kita sudah bisa sell ketika dia pullback ini bagus ini. Oke. EA. Lancar kah? Aman? Kadang-kadang lag ya. Iya, saya lihat di sini kadang-kadang munyer-munyer gitu. So, pair apa lagi? Satu lagi ya. Ini kan percobaan. Ini sudah hampir 1 jam.
Aman, lancar. Satu lagi ya. Ah, jangan jangan yang ada UF. EU tadi sudah, NU sudah. Anu aja. GJ. GJ tadi saya lihat kemarin ding saya lihat sekilas ya. Rasanya loh. GJ ini dulu favorit saya. GJ. G itu semua rata-rata mirip loh ya. Bentuknya dari turun, kemudian dia mulai koreksi. Oke, GJ. Ini apakah sudah? Wow, mari kita lihat deh. GJ no trend, dia berada di dalam Kumo. Sayang ya. Tapi overallnya dia kemungkinan akan turun. Overallnya akan apa tadi? EJ. Iya, saya lupa malah. Oh, Pak Irawan malah bilang di sana bagus. Kalau pakai Zoom suaranya putus-putus, kalau sekarang enggak. Kebalikan sama teman-teman ya. Teman-teman kalau pakai Zoom lancar Pak Irawan. Oke. So, Dina iki mau. EJ boleh. EJ, AN, saya catat deh ya. Habis itu enggak boleh order lagi ya. Tadi mulai AN, EU sudah. AN, terus EJ, terus EG. Udah ya? Oke. AN dulu. AN. Apakah sudah punya AN? Oh, belum. Ya, oke. Teng. Saya suka sebelum saya masukkan Ichimoku, saya akan berusaha melihat dulu apa namanya price actionnya dulu. Ya, sebelum masuk ke Ichimoku, saya coba lihat price action. Lihat di sini ada apa. Oh, sudah bukan ternyata. Saya pikir tadi ikut nge-lag. Oke. Oke. Kita tahu kalau dia ada di SND 1 kan, kemungkinan ya 50-50 sudah. Oh, belum. Ya. Di sini ada home. Oke, saya baru kasih Ichimoku-nya. Ichimoku saya akan lihat mulai dari D1. D1-nya sudah naik cukup panjang. Ya, AN, Pak Hu, naiknya sudah lumayan. Dia sudah tembus, kemudian pullback. Saat pullback ini kita ambil. Jadi ketika ini di sini, ya, kemungkinannya ini 1, 2, ya 2 bareng dengan ini
naik, kemudian ini pullback-nya, ini pullback, Kumo future-nya posisi tebal naik, Senkosan B flat. Ini sebentar lagi jadi flat. Jadi kalau lihat di sini dulu, di daily dulu, Anda harus merasa ini kemungkinan besar buy. Tetapi kita tidak bisa ngambil buy, kemungkinan dia akan turun dulu. Ya, kemungkinan turun dulu. Kira-kira sampai di mana? Di H1 sendiri, di sini juga ada apa namanya supply and demand. Ada SND di sini, kemungkinan ini adalah kemungkinan ya, ini juga support resisten. Ya, ini ya kemungkinan ini support resisten. So kita bisa gunakan SND ini juga sebagai pedoman. Nah, setelah trend direction Anda cukup jelas, jadi setelah jelas baru dilihat price actionnya dan lain-lain. Ini kalau mau digabung dengan price action, ya. Oke, kalau mau digabung dengan price action seperti itu, baru kita ngomongin turun ke H4-nya nanti juga dilihat price action di sana. Tetapi kalau di D1 sudah tidak jelas, seperti tadi apa tadi yang tahu-tahu dia sudah di dalam misalkan, ya sudah jangan, ya. So kita boleh turun ke H4. Ini plottingnya adalah buy, ya. Plottingnya buy. Nah, Anda lihat plotting buy di H4, dia ada di dalam Kumu. Kemungkinan oke, still oke, ya. Ini menjadi batas kita, ya. Ini kan koreksinya. Apakah ini A, B, kemudian dia akan C dulu ke sini? Kita tidak tahu. Dilihat aja, ya. H1-nya bagaimana? Nah, H1 pas posisi turun. Ini bagus ini. Kenapa? Dia naik kan, cukup panjang. Lihat jarak antara TKS dan KJS cukup jauh. Ini juga mulai akan menjadi flat. Berarti kemungkinan harga akan turun dulu ke area ini. Di H1 itu sangat cocok. Kemungkinan dia ke sini. Ya, ini sudah mulai twist turun, ya, twist turun. So kita menunggu nanti dia di sini. Pak, boleh enggak Pak saya sell di sini? Ya, sebetulnya boleh, tetapi rawan, ya, agak rawan. Kenapa? Kita juga tidak tahu apakah dia pasti akan masuk ke sini. Bisa jadi di sini dia sudah terhalang, kemudian naik juga bisa, ya, karena di sini juga ada supply and demand H1. Ya. Di H4 sendiri dia sudah ranging, ya. Mungkin H4-nya nurut lah nanti mau ke sini. Nah, kapan ordernya? Satu, kalau dia turun sampai di sini, area dua area ini, antara biru ini dan hijau ini, di sini kemudian muncul pola candlestick kalau Anda mau pakai price action, atau ya gambaran yang lebih gampang sebetulnya kemungkinan dia turun di sini atau di sini, kemudian dia mulai berbalik. Nah, mulai berbalik, Kijun Sen-nya sudah flat lagi, ya kan? Kijunnya flat lagi, Tenkan Sen-nya mulai mendongak ke atas. Atau syukur-syukur Anda sabar menunggu ada golden cross di sini. Anda boleh ambil. Ya, jadi apa ini? AN ya, AN posisinya buy, tapi tunggu di H1. Tadi EA tadi apa? Saya lupa EA tadi. EA tadi apa? Jadi potensi yang cukup bagus nemu EA sama AN ya.
Oh, EA tadi sell ya. Terus EJ, sebentar, saya tak nengok Anda. Ini saya sebenarnya tidak tahu loh Anda lihat ya. Tidak tahu. GJ, kalau saya sih nggak saya pending, saya tinggal Mas. Saya tinggal dulu, nanti dilihat lagi. Oke, iya betul. Ini ngeleknya lumayan ya. Saya juga merasakan. Berarti besok mungkin minggu depan lebih baik kita anu aja ya, live-nya pakai Zoom. Setelah itu baru saya upload ke mana? Ke YouTube. Memang 2 kali kerja, enggak apa-apa sih. Atau mungkin tergantung masing-masing internet ya. Nah, yang saya heran itu tadi, Pak Irawan itu selama ini mengeluh. Waduh Pak, nge-lag Zoom sekarang ini Pak Irawan malah malah merasa lancar. Iki ya opo iki. Oke, Pak Sumantri di base D1AN itu apakah pin bar yang menandakan sel? Let me see ya, D1AN. Oh, sebetulnya kalau mau ini bukan pin bar ya, bukanlah, kurang menonjol. Ya. Kalau saya loh ya, karena kadang-kadang orang pokoknya muncul begini pin bar, enggak lah. Ini jadi apalagi sebelumnya ada model begini ini mulai bingung dia. Saya kok rasanya kalau ini nanti besok jadi flat, ya cuman kalau mau berspekulasi sell itu juga rawan. Kenapa? Di satu dia sell. Pakai price action aja dulu. Oke. H4 ini sebetulnya juga sell. Titulnya ini lihat. Candle merah sayangnya belum mengkonfirmasi hanging man. Kalau candle merahnya ada close sedikit di bawahnya. Apa ini? Pentolan ini hanging man ini dia close di bawahnya sedikit aja. Sebetulnya besok sell langsung. Nah, ini tidak terlalu kelihatan ya. Ini rame, rame. Tapi yang, ganti lagi. Oke, hampir sama. So, mari kita kasih Ichimokunya. Jadi EJ kalau di price action-nya masih sell ya. Ini juga boleh gabung dengan ini ya. So, daily, mari kita lihat. Daily ya. Saya hapus dulu ya Fibonacci-nya. Saya tidak terlalu suka terlalu banyak anu. Nah, Anda lihat di sini semua mulainya keluar semua ya. Pedangnya disarungkan ini. Flat, 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 flat. Mulai naik. Oke, kita tidak tahu besok dia mau loncat kemana. Tapi kita punya arah dia sebetulnya. Namun sel ini bukan sanyaku, bukan yang baru. Sanyakunya sudah ada di sini ya. Ini order tambahan aja. Order tambahan. Ya, additional. Oke. H4 masih mendukung. Bahkan dia pas ada di sanyaku. Pas ada di Kijun. Ya. Yang tadi ini kita lihat ternyata dia pas ada di Kijun. Future-nya seperti apa? Oh, future-nya turun tebal, tapi di SSA-nya masih naik. Ini flat. So, di H1 kita mencoba mencari sell. Ya, di H1 kita mencoba mencari sell. Kalau lihat Kijunnya mulai flat, jadi kemungkinan dia akan turun jadi oke, jadi golden cross. Nah, di sini ninja boleh digunakan. Ya, sayang ini kok tidak bisa pakai apa coret-coretan saya. Jadi kalau ini golden cross, moga-moga dia juga breakout ini. Ya.
Jadi begitu ini turun candle, jadi kira-kira jam 10 siang, mungkin loh ya, harapannya begitu terjadi golden cross dan di sini juga mulai breakout Tenkan-sen atau breakout harga. Anda boleh curi apa namanya sell-nya ya. Kalau ini terjadi dead cross ini breakout, kemungkinan ini sudah mulai turun nanti jadi twist. Jadi Kumo twist ya. EJ jadi polanya turun, potensial untuk additional order ya. Jadi dia masuk sini kemungkinan turun lagi. Tapi kalau ini naik, berarti Anda nggak punya peluang untuk buy, nggak punya peluang untuk sell, ya kan? Jadi kalau besok ternyata skenarionya mulai flat, jadi kemungkinan dia akan turun sampai ke sini, ya. Syukur mulai muncul dead cross, oke. Kalau ini dead cross, kira-kira sampai 34 candle, 345 candle, kemungkinan ini juga sudah mulai juga, ya kan? Jadi kan ninja kan berarti golden cross, ada TK cross dan Cikuspan breakout harga Anda bisa ambil. Ya, tapi kalau ternyata tidak begitu, jangan memaksa untuk sell. Apalagi ini order tambahan. Karena kalau ini naik semakin kencang, mulai kita mesti melihat, jangan-jangan ini kan dia mungkin sudah masuk Kumo. Nah, D1-nya juga sudah mulai di sini-sini. Hati-hati. Karena justru yang kita tunggu bukan sell lagi, tetapi kita menunggu ada Sanyaku Kauten untuk trend reversal. Karena perjalanan turun naiknya sudah lumayan. Ya. Jadi EJ naik ya. Saya sampai gonta-ganti pakai kuota dan wifi. Ini berarti ya plat merah ya. Dead cross. Oke. Sampai ngitung jamnya ya Mas ya. Sampai ngitung jamnya ya, santai aja. Kurang satu ya, EJ, good. EG sekarang. EG. Oke. Ini kalau lihat berapa orang gitu di mana sih? Oh, ini ya. EG, bentar. Euro GBP. Wow. 1, 2, 3, oke. Ini sudah tembus. Ini pullback, ini perjalanan turun, tetapi hati-hati. Oh, ini sudah ya. Senko span B-nya sudah di atas. Ini bagus loh ini EG ini. Waduh, EG ini ngerejekeni ini ya. EG oke. Tapi hati-hati ya. Ini belum sampai breakout. Jadi dia belum breakout SND 2, tapi kemungkinan nanti breakout. Ya. H4-nya posisi bagaimana? Kemungkinan H4 ranging. H4 ranging, it's okay. Dari turun dia mulai ranging. Ini tadi sudah confirm turun. Ya, H1-nya H1 ini flat ya. Ini flat ya. Tunggulah di H1 cari peluang. Syukur kalau mau agak sabar karena dia sudah posisi bebas. Dia sudah posisi bebas. Tinggal terhalang oleh ini SSB 2 ini ya, SSB.
Jadi kemungkinan kalau dia naik sedikit atau dia terjadi dead cross di sini, Anda bisa ambil sell. Ya, ini turun berarti dia breakout. Ya, dia breakout bagus. Sebetulnya teman-teman, belum ya, EG turun ya. Tunggu tadi. So, saya punya 4 kandidat untuk saya orderkan besok. EA, AN, EJ, EG ya. Ini ya mohon dicatat ya. Mohon dicatat untuk minggu depan. Sebetulnya kita ngikut ini cukup kenyang sebetulnya. Sudah cukup kenyang, jangan khawatir ya. Jangan lupa pakai stop loss juga. Jadi yang mau saya tambahkan, kalau sebetulnya Anda pengen semuanya betul-betul firm, ya, kadang-kadang saya pun juga, kadang-kadang ya agak nekat curi-curi dulu ya, curi-curi start begitu. Tapi ada beberapa teman yang mempunyai karakter dia sabar, kalau nggak firm nggak ngambil, itu sangat saya suka. Kuncinya kembali lagi ke basic yang pernah saya bilang, kuncinya ada di Cikuspan. Ya, kalau Cikuspan confirm dia berada di area bebas, jadi misalkan area bebas itu apa sih? Kalau ini nanti turun dia berhasil breakout Kumo, di bawahnya dia itu sudah tidak ada apa-apa lagi, ya, area bebas namanya. Berarti kemungkinannya tren turunnya cukup kuat. Kalau seperti ini naik misalkan, dia kan terhalang macam-macam. Terhalang Kijun Sen, terhalang Tenkan Sen, terhalang harga. Ya. Jadi tunggu dia berada di area bebas. Ini dia sudah berada di area bebas. Kalau sell kan di bawahnya dia sudah tidak ada apa-apa. Ini di area bebas, tinggal nunggu dia breakout Kumo ini.